Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Adrianto dari Universitas Bangka Belitung, Fakultas Hukum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit banyak tentang pemerintahan daerah dan otonomi daerah. Pemerintah daerah menurut Philips M. Hadjon, Undang-Undang Dasar 1945 menganut dua pola pembagian kekuasaan negara, yaitu pembagian kekuasaan negara secara horizontal dan secara vertikal. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Menurut Kusnardi dan Bintan R. Saragi, disebut negara kesatuan apabila kekuasaan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah tidak sama dan tidak sederajat. Kekuasaan pemerintahan pusat merupakan kekuasaan yang menonjol dalam negara dan tidak ada saingannya dari badan legislatif pusat dan dalam membentuk undang-undang. Kekuasaan pemerintahan di daerah yang bersifat divitatif, tidak langsung dan sering dalam bentuk otonomi yang luas. Adapun asas penyelenggaraan pemerintahan daerah itu ada 3: desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom berdasarkan asas otonomi daerah. Dan menurut Philips M. Hadjon, dia mengatakan bahwa desentralisasi adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam bentuk satuan teritorial maupun fungsional. Satuan pemerintahan yang lebih rendah ini diserahi dan dibiarkan juga mengatur mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan. Yang kedua nih ada asas dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Di sini juga ada menurut Institute for Wisconsin dalam laporan penelitian tentang organisasi pemerintahan pada tahun 1975 dikutip oleh Philips M. Hadjon mengatakan bahwa dekonsentrasi adalah penugasan kepada pejabat atau dinas-dinas yang mempunyai hubungan hierarki dalam suatu badan pemerintahan untuk mengurus tugas-tugas tertentu yang disertai hak untuk mengatur dan membuat keputusan dalam masalah-masalah tertentu. Pertanggungjawaban tetap pada badan pemerintahan yang bersangkutan. Yang ketiga ada asas tugas pembantuan. Adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pelimpahan kewenangan. Pelimpahan kewenangan itu ada 3 bentuknya. Pertama itu ada atribusi, delegasi, dan mandat. Apa sih atribusi? Atribusi adalah itu bisa dari organ pemerintah pusat, artinya lembaga yang melaksanakan tugas di konsentrasi adalah urusan pemerintah pusat, unsur pemerintah pusat. Delegasi, penyerahan wewenang untuk membuat bisnis oleh pejabat pemerintahan dan atau pejabat tun kepada pihak lain, dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut. Dan terakhirnya ada mandat. Mandat itu merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan. Pejabat tun yang memberi mandat, keputusan itu merupakan keputusan pejabat tun yang memberi mandat. Dengan demikian tanggung jawab dan tanggung gugat tetap ada pada pemberi mandat.
Ada 3 tujuan daerah. Pertama, untuk politik, administrasi, dan ekonomi. Tentunya tujuan untuk ekonomi ini untuk untuk kepentingan masyarakat, supaya masyarakat ini kehidupannya lebih terjamin. Selanjutnya ada tujuan otonomi daerah. Tentunya dengan adanya otonomi daerah ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama ini ada untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan. Yang ada pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dengan daerah dan antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ada mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan peranan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ada 3 jenis otonomi daerah. Pertama ini ada otonomi material. Di dalam otonomi material ini, dia otonominya itu rinci, tegas, dan limitatif, baik dari pengaturan dan pengurusannya. Dan yang kedua ini ada otonomi formil. Dalam otonomi formil ini menjelaskan bahwa otonomi daerah itu tidak ada batasnya, tapi terkait dengan urusan pusat dan daerah di atasnya. Jadi daerah itu diberikan kebebasan untuk menentukan otonomi daerahnya sendiri tanpa ada hambatan dan batasan kecuali urusan pusat dan daerah di atasnya. Tiga, ada otonomi daerah real. Otonomi real ini merupakan kombinasi material dan formal. Jadi dia lebih lengkap dikarenakan dia mencakup material, rinci, tegas, dan limitatif, dan formal. Tidak ada batas kecuali urusan pusat dan daerah di atasnya. Lalu bagaimana dengan prinsip pelaksanaan otonomi daerah? Tentunya otonomi daerah juga mempunyai prinsip. Yang pertama ini memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi, dan keragaman. Yang kedua nih, otonomi luas dan utuh diletakkan pada kabupaten atau kota, sedangkan otonomi provinsi merupakan otonomi yang terbatas. Yang ketiga ada pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjalin hubungan pusat, daerah, dan antar daerah. Yang selanjutnya harus memperhatikan kemandirian daerah otonom serta di dalam kabupaten atau kota tidak ada lagi wilayah administratif. Selanjutnya nomor 5 ini harus meningkatkan peranan dan fungsi legislatif daerah dan fungsi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang keenam ada asas dekonsentrasi diletakkan pada provinsi sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat. Selanjutnya ada asas pelaksanaan otonomi daerah. Ada otonomi luas, otonomi nyata, dan otonomi bertanggung jawab. Otonomi luas merupakan otonomi seluas-luasnya. Itu memiliki arti bahwa suatu daerah akan diberikan sebuah wewenang. Kewenangan tersebut dipakai untuk mengatur serta mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Kewenangan ini juga membuat daerah dapat mengatur pemerintahannya sendiri. Akan tetapi harus tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti ketika sebuah hal menjadi kewenangan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus mengikuti aturan dari undang-undang tersebut. Otonomi nyata. Otonomi nyata merupakan sebuah wewenang yang diberikan kepada daerah di mana kewenangan tersebut digunakan untuk menangani urusan-urusan dari pemerintahan,
Urusan tersebut didasarkan dari sebuah tugas, wewenang, serta kewajiban. Ketiga hal tersebut secara nyata sudah ada dan memiliki potensi untuk terus bertumbuh. Selain itu, memiliki potensi untuk terus berkembang serta hidup sesuai dengan potensi dari daerah tertentu. Otonomi selanjutnya ada otonomi daerah yang bertanggung jawab. Ini memiliki makna dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip ini harus disesuaikan serta diperhatikan mengenai tujuan dan maksud dari pemberian otonomi. Tujuan-tujuan yang akan dicapai menurut prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah mampu dan dapat memberdayakan daerahnya masing-masing. Ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat yang luas. Lantas siapakah Pemda? Pemda adalah pemerintahan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Urusan pemerintahan daerah itu dapat dibagi menjadi tiga: urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan, dan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagai dimana dimaksud itu meliputi 1. Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial. Urusan pemerintahan wajib juga meliputi urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pertama itu ada tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertahanan, lingkungan hidup, administrasi, kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah. Selanjutnya ada penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. Ada urusan pemerintahan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Ada sejarah. Kita akan membahas tentang sejarah penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Perjalanan sejarah otonomi daerah di Indonesia selalu ditandai dengan lahirnya suatu produk perundangan-undangan yang menggantikan produk sebelumnya. Perubahan tersebut pada suatu sisi menandai dinamika orientasi pembangunan daerah di Indonesia dari masa ke masa, tapi di sisi lain hal ini dapat pula dipahami sebagai bagian dari eksperimen politik penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Lalu bagaimana dengan pengaturan tentang pemerintahan daerah di Indonesia? Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia ini ada Decentralistic with tahun 1903, Bistur SH Reforming tahun 1922, dan setelah kemerdekaan Republik Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur di dalam bab 6 dengan judul Pemerintah Daerah pasal 18 di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Serikat 1949 diatur di dalam pasal 42 sampai 67. Selanjutnya di dalam Undang-Undang Dasar sementara 1950 diatur dalam pasal 131 dan 132. Ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pemerintah di daerah. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 tentang pemerintah daerah-daerah di Indonesia Timur, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang pemerintahan daerah, penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah,
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dan saja ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah beserta peraturan pelaksanaan yang ditetapkan pada tahun 1999 dan tahun 2000. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah beserta peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jonto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Baiklah, itulah saja penjelasan saya tentang pemerintahan daerah dan otonomi daerah.